Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Semenjak berjualan keliling, aku hampir melupakan kewajibanku sebagai seorang istri. Hingga semua kewajiban itu diambil alih oleh ibu tiriku. "Dik, bisa pijitin Mas tidak? Mas lagi tidak enak badan," keluh suamiku yang keluar dari kamar seraya menghampiriku yang tengah menghitung modal untuk belanja besok pagi. "Minta tolong sama ibu saja Mas, tidak lihat apa orang lagi sibuk," timpalku yang membelakanginya. "Kapan kamu mau pijitin Mas Dik, walaupun cuma sekali doang?" Rengeknya seraya berjalan meninggalkanku, tetapi tidak aku pedulikan dia. Aku masih sibuk menghitung uang buat modal besok. "Mama, Papa masuk kamar nenek, terus pintunya ditutup pelan-pelan," bisik Rani anakku. "Mungkin Papa minta dipijitin sama nenekmu kali," balasku enteng, tanpa menatap anakku yang kini berjalan ke kamar kami. Semenjak berjualan sayur keliling aku tidak punya waktu luang untuk istirahat, jangankan pijitin suamiku, menidurkan putriku saja aku tidak sempat. Aku berjualan dengan menggunakan keranjang sebab kami tinggal di area perkampungan, di mana tidak banyak rumah penduduk, jika pun ada, pasti jaraknya cukup jauh. Sebenarnya aku sudah lelah dengan semua ini, namun jika aku tidak berjualan sayur keliling kami, mau makan apa, sedangkan suamiku hanya buruh serabutan. Itu pun jika ada yang memerlukan bantuannya saja, jika tidak terpaksa, dia hanya berdiam diri di rumah saja. Mas Yanto ingin menggantikan posisiku, namun kami tidak punya kendaraan bermotor. Sekarang banyak laki-laki yang berjualan sayur keliling dengan menggunakan sepeda motor. "Dik, bangun Dik, sudah jam 3 pagi, apa kamu tidak pergi ke pasar?" Dengan suara penuh kelembutan, Mas Yanto membangunkan aku. "Iya Mas, adik bangun," ucapku yang sedang meregangkan otot-otot yang tegang seraya duduk di tepi ranjang. Memang sudah menjadi rutinitasku pergi ke pasar jam 3 pagi. Karena aku akan berjualan dari pagi hari hingga menjelang siang, istirahat sebentar untuk makan, dan kembali berjualan lagi dari jam 2 siang hingga menjelang maghrib. Terkadang sering aku pulang terlalu malam, dikarenakan aku berkeliling di kampung tetangga juga. Anakku kadang ikut berjualan jika dia libur sekolah, namun dia sering aku titipkan pada ibu di rumah saja. Takut dia kenapa-kenapa karena ikut berjualan sayur keliling di tengah teriknya matahari. Aku yang telah bersiap ke pasar duduk di teras rumah, seraya menunggu mobil jemputan yang selalu datang menjemput, dan pulangnya dia akan menungguku. Penumpangnya bukan hanya aku saja, melainkan banyak ibu-ibu muda sepertiku yang berjualan sayur dari desa lain. "Kamu langsung keliling turun dari sini, Rahma?" tanya Mbok Mah yang sama-sama berjualan sayur keliling sepertiku. Iya Mbok, biar tidak double capeknya," balasku seraya tersenyum. Iya juga sih. Tapi apa kamu tidak curiga sama ibu dan suamimu berdua saja di rumah, sementara anakmu sekolah?" tanya Mbok Mah dengan sewot. Sementara jantungku sudah tidak karuan lagi, seperti ada kegaduhannya. "Tidak apa-apa kok Mbok," balasku dengan senyum penuh arti. Aku bersyukur hari ini daganganku habis lebih cepat, berarti aku tidak perlu menjajakan daganganku lagi sore ini. "Assalamualaikum Bu, Rahma pulang." Aku ketuk pintu perlahan, tidak berselang lama pintu dibuka, dan aku meraih punggung tangannya, lalu menciumnya dengan takzim. "Kamu sudah pulang, Nak?" "Oh iya,
tadi Yanto katanya ada kerja dadakan di rumahnya Pak Wanto. Katanya mau memperbaiki atap dapurnya. Tutur Ibu seraya membukakan pintu dengan lebar. Alhamdulillah Bu, berarti ada pemasukan lain hari ini. Rani kemana Bu? Kok rumah sepi sekali? Tanyaku yang celingak-celinguk mencari keberadaan Rani anakku. Oh Rani, lagi main di belakang sama Ibu. Tadi Ibu masak air di belakang. Karena kami tinggal di perkampungan, masak air pun harus menggunakan kayu bakar. Jika harus pakai kompor gas, takutnya boros. Karena harga tabung gas per 3 kilo bisa mencapai 28.000. Kebetulan di belakang rumah terdapat kebun karet, jadi tidak sulit untuk mencari kayu bakar di kampungku ini. Daganganmu sudah habis? Tanya Ibu ketika aku menemuinya di belakang rumah. Iya Bu, kalau belum habis mana, mungkin aku pulang lebih cepat. Rahma, sepertinya Ibu mau tinggal di rumah Sarah, adikmu saja. Ibu tidak enak merepotkanmu. Terang Ibu padaku dengan raut wajah sendu. Merepotkan bagaimana Bu? Justru ada Ibu lebih membantuku di sini. Ibu bisa menjaga Rani di saat aku berjualan dan Mas Yanto bekerja. Balasku dengan mengerutkan keningku. Ya jika Yanto bekerja, tapi jika Yanto ada di rumah Ibu merasa tidak enak nak, ucapnya dengan tatapan sendu. Bu, Ibu sudah aku anggap seperti ibu kandungku, jadi Ibu tidak perlu seperti itu. Aku berusaha menenangkannya. Terima kasih nak, walaupun kamu tidak lahir dari rahim Ibu, tapi kamu seperti anak kandung Ibu. Bahkan melebihi sifat Sarah anak kandung Ibu sendiri, ucapnya seraya mengelus rambutku. Beliau ini memang ibu tiriku, di mana saat aku masih berusia 5 tahun, ayah kembali menikah dengannya yang kala itu masih berusia remaja. Sedangkan ibu kandungku meninggal waktu aku usia 2 tahun. Jadi wajar saja jika penampilan kami tidak jauh beda. Aku yang baru berumur 29 tahun, sedangkan ibu umur 47 tahun. Dan dari pernikahan ayah dan ibu lahir seorang putri, Sarah adikku. Sarah menikah dengan orang pulau seberang, dan dia menetap di sana bersama suaminya, dan sekarang telah dikaruniai seorang putri. Mama, Rani haus mau minum, rengek anakku yang menghampiriku. Kamu sudah makan sayang? Tanyaku seraya menuangkan air ke dalam gelas. Sudah Ma, tadi makan bareng sama nenek waktu pulang sekolah. Terangnya dengan raut wajah ceria. Ini dik uangnya dari Pak Wanto. Alhamdulillah kerjaannya selesai, ucap Mas Yanto ketika masuk ke rumah dan menyerahkan uang 50-an 1 lembar. Oh iya, bagi Ibu juga sedikit ya, kasihan nanti Rani mau jajan, tapi Ibu tidak pegang uang. Imbuhnya lagi seraya melenggang ke kamar mandi. Iya Mas, belum kamu bilangin sudah aku kasih duluan, balasku. Namun Mas Yanto sudah tidak mendengar ucapanku lagi, sebab dia sudah di kamar mandi. Bu, Ibu sudah diberi uang belum oleh Rahma? Tanya Mas Yanto seraya mendekati kami di depan TV. Sudah tadi Yan, jawab Ibu. Terima kasih ya, kalian sudah baik banget sama Ibu, balas Ibu dengan senyum mengemaskan. Waktu menunjukkan pukul 8 malam, tanpa terasa mataku kian berat. Aku lihat Rani sudah tidur di kamar duluan dengan digendong oleh Mas Yanto. Sedangkan Ibu sudah beranjak dari kursi dan menuju ke kamarnya. Katanya besok pagi dia menyiapkan kebutuhan Mas Yanto untuk bekerja di kampung sebelah. Sementara Mas Yanto masih asik memainkan benda pipih di tangannya, aku tidak terlalu memperdulikannya karena mata sudah berat sekali. Dengan langkah gontai, aku menuju ke kamar dan membaringkan tubuhku di ranjang kayu dengan kasur kapuk yang sudah sedikit kempes. Karena terlalu mengantuk, aku tidak tahu kalau Mas Yanto belum masuk ke kamar. Samar-samar aku mendengar suara Mas Yanto berbicara sendiri. Apakah dia sedang bermain game? Karena mataku sudah berat sekali, aku tidak begitu memperdulikannya. Aku melirik jam di dinding,
sudah pukul 12 malam. Aku pun kembali tertidur sampai di mana suara Mas Yanto kembali membangunkan aku di waktu yang tepat. Sama seperti sebelumnya, dia selalu membangunkan aku di waktu yang sama, yaitu pukul 3 pagi. "Dik, kamu pergi ke pasar atau tidak hari ini?" bisiknya. "Iya Mas, ke pasar kok. Jika aku tidak pergi berjualan, bagaimana dengan kebutuhan kita?" Timpalku seraya duduk di tepi ranjang. "Kan Mas hari ini bekerja di kampung sebelah," kata bos, "kerjaannya lumayan lama kok. Cukup untuk kebutuhan kita beberapa hari jika kamu tidak mau berjualan hari ini," ucapnya dengan mengelus kepalaku. "Tidak apa-apa Mas, Ibu ada kok di rumah." "Oh iya Mas, kemarin siang Ibu katanya mau ikut tinggal dengan Sarah saja. Katanya dia tidak mau merepotkan kita," imbuhku dengan menatap wajahnya yang terlihat bingung. "Kenapa Ibu berbicara seperti itu? Justru dengan ada Ibu di sini kebutuhan kita lebih terpenuhi, apalagi urusan dapur. Jika kamu berjualan Ibu yang selalu masak setiap pagi untuk aku dan Rani, memang benar jika ada Ibu di sini kebutuhan Mas Yanto dan Rani disiapkan oleh Ibu, bahkan Ibu tidak sungkan-sungkan untuk mencuci semua baju-baju kami. Wajar jika Mas Yanto keberatan jika Ibu ingin pindah ke rumah Sarah, adikku, karena Ibu sudah Mas Yanto anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Bagaimana tidak, di saat aku tidak bisa memijitnya, dia bisa meminta tolong dengan Ibu, sementara Ibu tidak pernah merasa keberatan. Mungkin wajar bagiku jika semua kebutuhan Mas Yanto dan Rani Ibu yang sediakan. Lalu kenapa pikiranku kembali lagi pada ucapan Embok Mah yang tempo hari? Aku tidak boleh memikirkan yang macam-macam. Untung ada Ibu, coba saja jika tidak ada beliau. Bagaimana dengan kebutuhan Mas Yanto dan Rani? Terima kasih ya Ibu. Berkat Ibu semua pekerjaan di rumah beres semuanya. Aku tidak boleh terpengaruh dengan orang-orang yang berkata dengan tidak mengetahui hal yang sebenarnya malah bisa tidak karuan. Aku harus tetap dan terus menghormati ibu tiriku seperti ibu kandungku sendiri. Bukankah surga berada di telapak kaki Ibu? Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.